Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anjelival Senggar Marufi dengan NIM 081811733010 dari mata kuliah Sistem Cerdas Teknik Biomedis Universitas Erlangga. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai proyek dari ujian akhir semester Sistem Cerdas milik saya. Selanjutnya, yang pertama, sedikit trivia mengenai Universitas Erlangga. Jadi di sini ada gambar logo dari Universitas Erlangga yang di sebelah kiri. Kemudian, Universitas Erlangga ini berdiri sejak tahun 1954. Letaknya di Surabaya, Jawa Timur. Universitas Erlangga atau UNER memiliki 15 fakultas dan 1 sekolah pasca sarjana. UNER memiliki 174 program studi yang terbagi menjadi 3 kampus, yaitu kampus A, kampus B, dan juga kampus C. Untuk kampus A sendiri terdiri dari 2 fakultas, yaitu Fakultas Kedokteran dan juga Fakultas Kedokteran Gigi. Untuk kampus B terdiri dari Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Psikologi, Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Vokasi, dan juga Sekolah Pasca Sarjana. Untuk kampus C terdiri dari Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Keperawatan, Fakultas Perikanan dan juga Kelautan, serta Fakultas Farmasi. Nah, untuk teknik biomedis sendiri, ini ada di Fakultas Sains dan Teknologi, jadi adanya di kampus C. Untuk teknik biomedis sendiri sudah ada di UNER sejak tahun 2008. Tapi di situ namanya masih teknik biomedik, jadi belum teknik biomedis. Namun pada tahun 2018 ada pergantian nama, yang tadinya teknik biomedik menjadi teknik biomedis, dan diikuti dengan akreditasi yang tadinya jadi B menjadi A pada tahun 2018 itu. Nah, untuk teknik biomedis sendiri ini masuk ke dalam Departemen Fisika, yang nantinya akan terbagi menjadi 2 buah peminatan, yaitu peminatan instrumentasi dan juga biomaterial. Nah, untuk peminatan instrumentasi sendiri, itu masih dibagi menjadi 2 lagi, yaitu ada bagian software dan juga hardware-nya. Gitu. Nah, salah satu mata kuliah umum yang ada di teknik biomedis sendiri ini adalah sistem cerdas yang akan kita bahas lebih lanjut lagi. Selanjutnya, di sini ada Artificial Neural Network atau ANN. Nah, jadi sistem cerdas ini salah satu bagiannya adalah ANN. Nah, jaringan syaraf tiruan atau ANN adalah sebuah teknik atau pendekatan pengolahan informasi yang terinspirasi oleh cara kerja sistem syaraf biologis. Seperti kemampuan otak manusia yang mampu memberikan stimulasi atau rangsangan, melakukan proses, dan juga memberikan input. Nah, fungsi dari ANN ini sendiri adalah pengklasifikasian pola, memetakan pola yang didapat dari input ke dalam pola baru pada output, penyimpanan pola yang akan dipanggil kembali, memetakan pola-pola sejenis, pengoptimalan permasalahan, dan prediksi. Ide yang mendasari dari ANN ini adalah mengadopsi mekanisme berpikir sebuah sistem atau aplikasi yang menyerupai otak manusia, baik untuk proses berbagai sinyal elemen yang diterima, toleransi terhadap kesalahan error, dan juga parallel processing, di mana strukturnya yaitu ada yang pertama input, yang di sini sebagai dendrit dalam syaraf manusia yang berfungsi untuk mengirimkan impuls yang diterima ke badan sel saraf. Yang kedua ada output, sebagai akson yang berfungsi untuk mengirimkan impuls dari badan ke sel jaringan lain. Yang ketiga ada fungsi aktivasi, sebagai sinapsis yang berfungsi sebagai unit fungsional di antara dua sel syaraf. Nah, untuk input ini, dia tuh jadi kayak data yang kita masukkan. Jadi, saat ada seseorang yang ingin memasukkan sebuah data, kemudian nanti itu akan menjadi input. Nah, output ini adalah keluarannya. Nah, fungsi aktivasi ini adalah untuk, kan tadi udah ada keluaran, tapi belum ada untuk memunculkannya. Nah, fungsi aktivasi ini adalah untuk memunculkannya. Dan selain itu ada juga yang namanya hidden layer. Hidden layer itu adalah letaknya itu ada di antara input dan juga output. Gitu. Selanjutnya, nah ini untuk proyek saya, jadi judulnya adalah Sistem Rekomendasi Jenis dan Cara Merawat Tanaman yang Sesuai dengan Kondisi Tempat Penanaman. Pemilihan judul ini adalah karena orang tua saya, khususnya ibu saya itu sangat suka menanam, tapi terkadang tanaman itu tidak sesuai dengan kondisi rumah saya, sehingga beberapa ada yang mati atau diganggu oleh hama atau hewan-hewan pengganggu. Seperti itu, sehingga saya memiliki usulan untuk membuat proyek sistem rekomendasi jenis dan cara merawat tanaman yang sesuai dengan kondisi tempat penanaman. Nah, ini adalah sumber referensi yang saya gunakan.
Jadi yang pertama ada artikel. Jadi yang pertama artikel ini ada beda cara menanam dan merawat tanaman indoor dan outdoor dari Mia Citra Dinisari. Kemudian ada ini pilihan tanaman berdasarkan kondisi lingkungan dari Boy Leonard. Budidaya tanaman dalam pot, polybag, dan verticulture dari Sandis Wahyu Prasetyo. 28 jenis-jenis tanah di Indonesia, manfaat persebaran gambarnya dari Yulia. Kemudian untuk buku yang digunakan adalah Teknologi Budidaya Tanaman Hias Agribisnis dari Insinyur Titik Widya Stuti, bahan ajar teknologi budidaya tanaman hias dari Iwayan Wiraatmaja, dan juga di sini ada dari YouTube, cara merawat tanaman hias agar tumbuh subur by 8 tutorial dan tips dari 8 tutorial dan tips. Selain ini juga ada beberapa jurnal yang saya gunakan. Kemudian setelah kita menentukan judul dan mengambil sumber referensi, di sini kita akan menentukan meaningful problem yang akan menjadi parameter untuk inputan yang akan dimasukkan pada ANN-nya. Jadi yang pertama adalah meaningful problemnya adalah lahan tanam, suhu lingkungan, jenis tanah, indoor atau outdoor, waktu merawat tanaman, hewan pengganggu, dan juga akses sinar matahari. Karena saya berpikir jika untuk menanam sebuah tanaman, aspek-aspek berikut adalah yang sangat penting dan yang perlu diperhatikan untuk menanam tanaman. Kemudian ada apa aja? Next. Nah, jadi tadi itu kan udah ada meaningful problem-nya. Nah, kemudian kita konversi meaningful problem tersebut ke dalam bentuk angka. Ini lahan tanam. Jadi di sini lahan tanam saya memilih 4 buah jenis lahan tanam. Yang pertama adalah polybag, yang kedua adalah pot, yang ketiga pekarangan, dan juga yang keempat adalah kebun. Nah, dari masing-masing itu memiliki bobot dari nilainya sendiri. Jadi polybag ini nilainya akan bernilai 1, pot akan bernilai 2, pekarangan akan bernilai 3, dan juga kebun akan bernilai 4. Kemudian suhu lingkungan. Jadi suhu lingkungan di sini ada suhu rendah, suhu normal, dan juga suhu tinggi, di mana untuk suhu rendah dia poinnya 1, suhu normal poinnya 2, dan suhu tinggi poinnya 3. Kemudian jenis tanah. Di sini ada 5 jenis tanah yang biasanya ada di Indonesia, yang biasa digunakan untuk menanam juga. Jadi yang pertama ada tanah humus, kemudian tanah gambur, tanah lempung, tanah subur, dan juga tanah berpasir. Nah, untuk poinnya sendiri, tanah humus poinnya 1, tanah gambur 2, tanah lempung 3, tanah subur 4, dan tanah berpasir itu 5. Kemudian indoor atau outdoor. Jadi beberapa orang ada yang memilih untuk menanam di dalam ruangan dan juga ada yang di luar ruangan. Nah, untuk itu jadi ada pilihan indoor ataupun outdoor, di mana untuk indoor poinnya 1 dan outdoor itu poinnya 2. Nah, kemudian waktu untuk merawat tanaman. Seberapa banyakkah, apakah kita memiliki banyak waktu untuk merawat tanaman? Jadi jawabannya ada 2, yaitu ya atau tidak. Jika ya akan diberikan poin 1, jika tidak akan diberikan poin 0. Kemudian hewan pengganggu. Ini juga yang menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih tanaman ya, agar tidak mati saat diganggu oleh hewan-hewan seperti kambing, ayam, atau yang lainnya. Jadi, apakah ada hewan pengganggu atau tidak, di mana kalau ada poinnya 1 dan tidak itu poinnya 0. Kemudian akses sinar matahari secara langsung. Nah, Indonesia kan terbagi jadi beberapa wilayah, ada yang mungkin menanam di tempat yang nggak langsung kena atau sedikit kena sinar matahari, atau emang dapat akses sinar matahari secara langsung cukup banyak. Jadi untuk yang jika tanaman akan ditanam dengan memiliki akses sinar matahari secara langsung yang jumlahnya banyak, itu akan diberikan poin 2. Jika sedikit akan diberikan poin 1, dan juga apabila tidak memiliki akses sinar matahari secara langsung akan diberikan poin 0. Nah, kemudian ini adalah output-nya, atau tanaman apa saja yang akan direferensikan untuk pengguna. Jadi yang pertama ada bunga iris, itu poinnya 0, kemudian wali songo itu poinnya 1, belanceng itu poinnya 2, kuping gajah itu poin 3, dan juga kembang sepatu itu poinnya 4. Di antara tanaman-tanaman ini yang sudah dijadikan output, sebenarnya masih banyak tanaman lain. Hanya saja di sini agar lebih spesifik, maka saya akan menggunakan 5 buah tanaman ini saja. Nah, kemudian pemisahan parameter. Tadi kita memiliki 7 buah parameter, dan untuk dimasukkan ke dalam arsitektur dari ANN, maka kita harus menggunakan pemisahan. Nah, di sini saya memisahkan, jadi untuk X1 adalah lahan tanam, X2 adalah suhu lingkungan, X3 adalah jenis tanah, X4 adalah indoor atau outdoor, X5 adalah waktu untuk merawat tanaman, X6 adalah hewan pengganggu, dan X7 adalah akses sinar matahari secara langsung. Kemudian ini adalah data latih yang saya gunakan.
Jadi di sini ada 5 buah data latih, di mana dari parameternya di sini sudah ditentukan. Jadi untuk X1-nya itu 3, bisa dilihat lagi kemari. Nah, jadi misal X1 3 berarti dia menanamnya di pekarangan, kemudian dan seterusnya seperti itu, tergantung dengan parameter yang telah tadi kita tentukan. Kemudian ada outputnya juga di sini, output 1, 0, 3, 2, dan juga 4. Kemudian ini adalah data uji yang saya gunakan. Jadi data ujinya di sini juga ada 5 buah data uji dengan parameternya 7 dan juga output. Nah, kemudian lanjut, ini adalah arsitektur dari ANN yang saya gunakan, di mana ada keterangan di sampingnya. Jadi untuk X1 ini adalah lahan tanam, kemudian X2 ini adalah tadi parameter suhu lingkungan, X3 adalah jenis tanah, X4 indoor atau outdoor, X5 waktu untuk menanam tanaman, X6 hewan pengganggu, X7 akses sinar matahari secara langsung. Y ini berupa output, tadi kan outputnya ada 5, jadi Y1, Y2, Y3, Y4, dan juga yang Y5 secara berurutan dari poin 0 sampai 5. Kemudian H ini adalah hidden layer, jadi saya menggunakan 7 buah hidden layer. Kenapa saya menggunakan 7 buah hidden layer? Jadi dari referensi yang saya baca, semakin banyak hidden layer, maka akan semakin hasilnya juga akan semakin akurat. Kemudian W itu merupakan bobot antara input dengan hidden layer dan juga bobot antara hidden layer dengan output. Nah, W itu yang mana? W itu yang garis. W itu adalah yang garis-garis ini. Jadi ini adalah W. W untuk P1. Jadi dia itu akan ada arah garisnya ke H1. Kemudian dari X1, jadi kayak X1 ke H1 ini namanya W11, kemudian X1 ke H2 ini namanya W12, dan juga seterusnya sampai akhir. Kemudian B1 ini adalah bias untuk hidden layer di sini, dan juga BO ini adalah bias untuk output. Jadi dari tengah-tengah antara hidden layer ini untuk ke outputnya, kemudian dari output ini nanti akan keluar. Gitu. Kemudian next, nah yang pertama ini adalah langkah yang forward step. Jadi untuk dari input, untuk mendistribusikan dari input yang ada di sini yang kita masukkan tadi ke hidden layer terlebih dahulu, rumusnya adalah sebagai berikut. Jadi HN sama dengan X1 dikali W1N plus X2 dikali W2N plus X3 dikalikan dengan W3N plus X4 dikali W4N plus X5 dikali W5N plus X6 dikali W6N plus X7 dikali W7N plus B1. Nah, ini nanti kita masukkan, jadi kita mau ke H yang mana? Misalnya kita ambil yang di sini H1. Jadi kita masukkan di sini H1. Yang pertama X1, jadi kan W11. Jadi untuk yang X1 ini, untuk yang dari X1 ke H1 ini adalah W11. Kemudian dari X2 ke H1 ini berarti W21. X3 ke H1 itu namanya X31. Begitu juga sampai 7. Jadi di sini kita tinggal masukkan aja. Misalnya X1 dikali W11 plus X2 dikali W21 ditambah X3 ditambah W31, X4 dikalikan dengan W41, X5 dikalikan W51, X6 dikalikan 561, plus X7 dikali W71 dan ditambah dengan B1. Begitu juga dengan jika di sini N yang kita butuhkan adalah H2 misalnya. Berarti di sini kita tinggal merubah N ini menjadi 2. Jika ingin 3, maka N ini semuanya di sini akan dirubah menjadi 3. Begitu. Kemudian untuk, kan tadi kan di sini jadi dari input ke hidden layer ini kan sudah masuk kan, nilai yang diperoleh itu sudah masuk. Nah, kita perlu untuk mengeluarkannya. Jadi untuk keluar agar bisa sampai ke Y1 atau Y2, Y3, Y4, Y5, jadi kita harus mengeluarkannya. Nah, untuk mengeluarkannya itu, kita menggunakan rumus ini. Jadi OHN sama dengan 1 dikali 1 plus E pangkat minus HN, ini semuanya dalam pangkat minus 1. Seperti itu. Jadi ini juga sama dirubah. Jadi misalnya kita mencari output H1-nya. Jadi di sini kita tinggal tulis H1, kemudian yang E-nya ini dirubah menjadi H1 juga. Begitu. Nah, kemudian setelah kita berhasil mengeluarkan H1 dari sini, ini kan kita akan menuju ke output-nya atau Y-nya. Nah, kemudian untuk dari H1 ke Y-nya, untuk memasukkan output dari H1 ke Y1 menggunakan rumus YN sama dengan OH1 dikali W8N ditambah OH2 dikali W9N ditambah OH3 dikali W10N ditambah OH4 dikali W11N, OH5 dikali W12N plus OH6 dikali W13N
plus O H7 dikali W14N ditambah BO. Jadi O ini adalah output. Jadi kan tadi di sini hidden layer-nya ada 7, berarti output-nya juga ada 7. Output hidden layer-nya ada 7 juga. Kemudian untuk nilai N-nya ini sama seperti yang pada input ke hidden layer, jadi ini dirubah bergantung pada berapa nilai berapa yang kita inginkan. Jadi misalnya di sini kita ingin mencari nilai Y1-nya seperti itu. Berarti di sini kita tinggal ganti Y1, kemudian W81, W91, W101, W11, W121, dan seterusnya gitu. Nah, kemudian karena kita sudah berhasil mendapatkan nilai atau inputan untuk output yang di sini, kita juga perlu untuk mengeluarkannya untuk mengetahui bagaimana hasilnya. Nah, untuk mengetahui nilai outputnya itu, kita dapat menggunakan rumus berikut. Jadi rumusnya itu kurang lebih sama dengan yang rumus HN, tapi untuk yang di atas ini kan output HN, jadi untuk E-nya di sini adalah pangkat minus HN. Sedangkan karena ini output untuk output, jadi di sini output pakainya YN karena output itu dilambangkan dengan Y kan tadi. Jadi output Y N sama dengan 1 dikali dalam kurung 1 ditambah dalam kurung E pangkat minus YN tutup kurung dengan pangkat minus 1. Kemudian setelah itu kita mencari nilai total error-nya. Nah, untuk total error ini kita bisa menggunakan rumus yang ada di bawah ini. Jadi TE atau ET sama dengan sigma 1 sampai N 1/2 dalam kurung target N dikurang output YN tutup kurung dipangkatkan 2. Kemudian next, nah ini adalah langkah yang selanjutnya. Jadi kan tadi ini forward step. Nah, kita akan menggunakan backward step-nya. Yang pertama, ini pemisalan. Misalnya kita untuk menghitung W81. Jadi di sini kita harus menghitung nilai error-nya. Error dari W81 terlebih dahulu. Nah, jadi untuk rumus error W81 sama dengan do error total per do W81. Nah, ini W81 itu yang mana? W81 itu yang ini. Jadi kan backward kan berarti kan kembali ke belakang sini kan. Jadi dari yang tadi kan misalnya kita dapat dari yang Y1 untuk yang ke W81. Nah, ini kan 7. Jadi sini kan 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, jadi karena ini yang H1 ini adalah W yang pertama untuk ke Y1 ini adalah W81, jadi kita di sini menggunakannya W81. Begitu. Nah, jadi rumus untuk do error total per do W81 itu adalah yang ada di bawah ini. Jadi do error total per do W81 sama dengan do error total per do output Y1 dikalikan dengan do output Y1 per do Y1 dikalikan dengan do Y1 per do W81. Nah, kemudian untuk do output Y1 per do Y1 ini ada rumusnya tersendiri, yaitu output Y1 per do Y1 sama dengan output Y1 dikalikan dengan 1 dikurang output Y1. Sedangkan untuk yang do Y1 per do W81 itu adalah OH1. Kemudian di sini kita udah mendapatkan nilai error dari W81-nya. Kemudian kita update nilai 81-nya dari yang semulanya kita udah punya nilai W81-nya, terus kita perbarui nilainya. Jadi untuk rumusnya adalah W81 yang baru sama dengan W81 yang lama dikurang alfa dikalikan dengan do error total per do W81 atau ini error W81-nya. Nah, kemudian ini adalah backward step juga, tapi untuk yang keduanya. Jadi tadi kan dari output ke hidden layer. Nah, untuk yang sekarang adalah dari hidden layer untuk ke inputnya. Seperti itu. Jadi, untuk yang pertama ini kan, seperti yang tadi saya udah bilang, yang atas ini dari yang X1 ke H1, ini nilainya adalah W11. Kemudian dari X2 ke H1 ini adalah W21. Begitu pula seterusnya. Jadi di sini permisalannya adalah kita mencari untuk W11 di sini. Nah, rumusnya adalah sebagai berikut. Jadi, error W1 itu rumusnya masih sama kayak tadi, yaitu ada di bawah. Jadi, do error total per do W11 sama dengan do error total per do output H1 dikali do output H1 per do H1 dikalikan dengan do H1 per do W11. Ini kurang satunya. Seperti itu. Jadi, ini kurang lebih rumusnya sama, hanya saja untuk yang tadi dari output ke hidden layer di sini menggunakan Y atau output, tapi di sini menggunakan H atau hidden layer. Seperti itu. Nah, untuk
do error totalnya per do output H1 ini menggunakan rumus ini. Jadi sigma dari 1 sampai N, do error N per do OHN. Misalnya kita sampai, misalnya di sini batasnya adalah 3, misalnya. Jadi 1 sampai 3, jadi di sini do error 1 per do output H1 ditambah do error 2 per do output H2 dan plus do error 3 per do output H3, seperti itu. Kemudian untuk do error, ini, do error N sendiri per do OHN ini sama ada rumusnya sendiri. Jadi tadi kan ini kan ada 3, jadi do error 1 sampai 3 seperti itu. Nah, itu nanti masih dibagi lagi. Jadi dibaginya adalah do error N atau misalnya 1 di sini per do OY1 dikalikan dengan do YN per do OHN. Atau misalnya kalau misalnya kita menggunakan angka 1, maka di sini akan diisi 1. Jika sampai 3 berarti dihitung satu-satu, jadi 1, 2, dan juga 3. Baru ntar dijumlahkan untuk mendapatkan do error total per do output H1-nya. Nah, kemudian yang kedua ini adalah untuk yang ini. Untuk mencari yang kedua, bagian kedua, jadi do OHN per do HN sama dengan OHN dikalikan dengan 1 min output HN, seperti itu. Jadi ini kurang lebih masih sama kayak yang di atas ini. Begitu juga sama yang bawah, do HN per do WN sama dengan XN. Atau nanti ini akan jadi parameternya. Nah, kemudian kita update nilai W11-nya. Jadi W11 yang baru sama dengan W1 yang lama dikurang alfa dikalikan dengan do error total per do W11. Seperti itu. Nah, kemudian ini kita ada contohnya. Jadi di sini saya mengambil data uji, data latih yang ada di nomor 1. Yang ini. Jadi saya menggunakan data latih yang nomor 1 ini, yaitu nah, X1-nya sama dengan 3, X2-nya sama dengan 2, X3 sama dengan 2, X4 sama dengan 1, X5 sama dengan 1, X6-nya sama dengan 0, dan juga X7 sama dengan 0. Nah, ini diketahui, jadi kita di sini pertama menggunakan memisalkan, misalnya W11-nya itu berapa? Tadi kan saya ada 7 buah di yang nih. Jadi saya memiliki 7 buah parameter di sini dan juga 7 buah hidden layer. Jadi di sini ada W1 dari W11 sampai W17, kemudian W21 sampai W27, begitu seterusnya sampai W141 sampai W147 seperti itu. Jadi di sini saya misalkan untuk yang pertama W11-nya adalah 0,01 dan untuk jarak antara dari W11 dari satu W ke W yang lainnya adalah 0,01. Jadi di sini perbandingannya satu-satu semua. Seperti ini. Jadi W11 adalah 0,01, W21 adalah 0,02, W31 adalah 0,03 dan seterusnya hingga W145 di sini akhirnya adalah 0,84. Kemudian di sini menentukan biasnya. Jadi di sini untuk B1-nya yang untuk ke hidden layer-nya saya menggunakan nilai 0,5. Untuk B output-nya atau B0 ini saya menggunakan 0,75 dan alfanya saya akan menggunakan nilai 0,1. Seperti itu. Kemudian ini yang pertama kan tadi menggunakan forward step, yaitu menghitung nilai output. Yang pertama kan menghitung nilai output dari hanya di sini. Nah, yang tadi kan di sini ada rumus yang pertama. Nah, ini. Jadi dari input ke hidden layer di sini. Jadi kita pertama menggunakan HN yang rumus ini, tapi karena tadi saya misalkan mencoba pada H1, jadi di sini diisinya H1. Kita kembali ke soalnya. Nah, ini. Di sini saya menggunakan H1 sama dengan X1 dikali W11 ditambah X2 dikali W21, X3 dikali W31, ditambah X4 dikali W41, ditambah X5 dikali W51, ditambah X6 dikali W61, ditambah X7 dikali W71, dan ditambah B1. Nah, ini bagaimana mengerjakannya? Nah, ini kan tadi kita udah dapat X1 sampai X7-nya yang berasal dari data latih ini. Ini, X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 2, X4 sama dengan 1, X5 sama dengan 1, X6 dan X7 bernilai 0.
Jadi kita dimasukkan aja di sini X1 sama dengan 3, X22, X32, X41, X51, X6-nya 0, dan X7-nya 0. Nah, kemudian nilai W-nya itu kita masukkan dari yang kita sudah tentukan tadi di sini. Jadi W1 sampai W11 sampai W71 itu adalah 0,01 sampai 0,07. Jadi kita dimasukin ke urutan sini aja. Jadi untuk W11-nya adalah 0,01, W21-nya adalah 0,02, W31-nya 0,03, W41-nya adalah 0,04, W51 adalah 0,05, W61 adalah 0,06, terus W71 ada 0,07. Nah, untuk nilai B-nya di sini tadi kita sudah menentukan yaitu 0,5. Kemudian kita kalikan satu-satu, hasilnya berikut dan didapatkan, kemudian dijumlahkan dan hasil akhirnya H1 adalah 0,72. Kemudian kita menghitung output dari H1-nya. Karena di sini kita menggunakan H1, jadi sama dengan 1 dikali dalam kurung 1 ditambah E pangkat minus 9, E pangkat minus H1, itu kemudian tutup kurung dipangkatkan minus 1. Jadi di sini nilai E yang tadinya minus H1 kita ganti menjadi minus 0,72. Nah, 0,72 ini didapatkan dari nilai H1 yang tadi kita sudah hitung di sini. Nah, hasil dari output H1-nya ini adalah 0,6726. Nah, cara ini tuh juga bisa diterapkan untuk menghitung H yang lainnya, misalnya H2, H3, H4, sampai H7. Nah, jika kita sudah menghitungnya, didapatkan hasil jadi H2-nya di sini sama dengan 1,35, output H2-nya adalah 0,7941, H3-nya adalah 1,98, untuk output H3-nya adalah 0,8787, H4-nya adalah 2,61, output H4-nya adalah 0,9315, H5-nya adalah 3,24, output H5-nya adalah 0,9623, H6-nya adalah 3,57, untuk output H6-nya adalah 0,9796, H7 sama dengan 4,5, output H7 sama dengan 0,9890 atau 0,989. Next. Nah, ini menghitung nilai output Y. Tadi yang di sini adalah untuk output dari hidden layer-nya. Kemudian kita menghitung nilai output dari Y-nya atau output dari output-nya. Ini rumusnya menggunakan dari rumus yang telah disebutkan sebelumnya juga. Jadi output H1 dikalikan W81, output H2 dikali W91, dan seterusnya. Kemudian ditambahkan dengan B0. Nah, untuk output H1-nya itu didapatkan dari perhitungan kita tadi yang ada di sini. Ngambil dari sini 0,7941, ini 0, output dari H1-nya, ini H2, dan seterusnya sampai H7. Dimasukkan ke sini, dan ini dilihat dari tabel yang telah kita tentukan tadi. Jadi untuk W81-nya itu dimulai dari 0,5 dan seterusnya sampai 0,56. Nah, ketika dihitung, Y1-nya ini sama dengan 3,5184. Kemudian untuk menghitung nilai output dari Y1-nya, itu menggunakan rumus yang tadi. Jadi untuk yang E min Y1-nya ini, minus Y1-nya ini diganti menjadi nilai Y1 yang telah kita hitung, yaitu 3,5184. Nah, setelah dihitungkan rumus ini, kita mendapatkan hasil output Y1 yaitu 0,9712. Nah, kemudian rumus ini juga bisa kita gunakan untuk menghitung Y2 sampai Y5 juga. Hanya kita tinggal perlu menyesuaikan nilai ini saja. Untuk W82 atau W83 dan seterusnya seperti itu. Kemudian didapatkan hasil Y2 sama dengan 4,4888. Output dari Y2 yaitu 0,9889. Y3-nya adalah 4,9234, output Y3 yaitu 0,9928. Y4 yaitu 5,3578, output Y4 adalah 0,9953. Y5 adalah 4,9031 dan output Y5 adalah 0,9926. Kemudian kita menghitung total error-nya. Jadi di sini total error sigma 1 pangkat N 1/2 target N dikurang output YN tutup kurung pangkat 2. Nah, di sini kan tadi Y-nya itu ada 5 kan jumlahnya. Jadi di sini kita ngitungnya nyampe 5. Jadi 1/2 T1 dikurang output Y1 plus 1/2 T2 dikurang output Y2 dan seterusnya sampai Y5. Nah, untuk T1-nya ini dari mana? Untuk T1-nya ini kita dapatkan dari nilai target. Jadi nilai target yang ini itu berdasarkan dari output yang telah kita tentukan sebelumnya.
akan saya tunjukkan. Nah, di sini. Jadi, ini adalah nilai output. Jadi, bunga iris itu dia T1-nya adalah, ini berperan sebagai, bunga iris itu T1. T1 nilainya 0. Kemudian wali songo ini adalah T2 yang nilainya 1. Bukan, maksudnya bunga iris ini maksudnya dia sebagai Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, dan di sini ditentukan untuk nilai Y1 ini targetnya adalah bernilai 0, kemudian 0,5, 1, 1,5, dan juga 2. Jadi jarak dari antar masing-masing range-nya ini adalah sebesar 0,5. Seperti itu. Kembali lagi ke soal. Nah, kemudian kita masukin saja nilai target yang udah ditentukan ini ke dalam sini. Jadi T1-nya kan tadi 0, kemudian T2-nya 0,5, T3-nya 1, kemudian T4 1,5, dan juga T5-nya itu adalah 2. Nah, kemudian ini output Y1 dan sampai Y5 itu dimasukin dari yang udah kita hitung di sini. Sama ini Y1-nya. Nah, tapi masukinnya yang outputnya, bukan yang Y, tapi yang output yang dimasukkan. Karena kan kita nyarinya keluaran, bukan masukannya. Kemudian setelah dilakukan perhitungan, nilai total error atau TE atau ET itu didapatkan sebesar 1,226 gitu. Kemudian lanjut ke backward step. Jadi ini dari kita menghitung nilai pertama W81-nya maksudnya dari output ke hidden layer-nya. Jadi kita menghitung yang paling atas saja, yang W81. Kita ngitung pakai rumus tadi, yaitu error W81 sama dengan do error total per do W81. Yang rumusnya itu ada di bawah sini. Dan do error total per do output Y1 itu rumusnya ini. Karena ada 5 kan, jadinya kita masukkan yang 5. Do error total ini itu bisa kita dapatkan dari ini. Total error yang sebelumnya kita hitung, jadi kita tinggal masukin aja, kan tadi udah diketahui. Nilai total error-nya adalah 1,226, jadi kita nggak perlu hitung lagi, tinggal ditulis aja di sini, 1,226. Kemudian, untuk do output Y1 per do Y1-nya sama dengan, ini menggunakan rumus ini, O Y1 dikalikan dengan 1 dikurang O Y1. Jadi di sini dimasukkan. Untuk Y1 tadi nilainya adalah 0,9712, jadi di sini dimasukkan 0,9712 dikalikan dengan 1 dikurang 0,9712 dan didapatkan hasil 0,028. Kemudian do Y1 per do W81 adalah output dari H1. Output dari H1 itu di sini juga udah kita dapatkan dari yang sebelumnya. Di sini. Jadi didapatkan nilai OH1 ini kan 0,726. Jadi tinggal kita ambil aja dan dimasukkan ke sini. 0,676. Kemudian setelah masing-masing dari bagian ini sudah kita dapatkan, kita tinggal mengalikannya seperti yang ada di bawah. Kemudian setelah dikalikan, hasil yang didapatkan dari do error total per do W81 adalah 0,0231. Nah, kemudian kan tadi kita udah dapat nilai errornya, kemudian kita bakal mengupdate nilai dari W81-nya atau mengubah W81-nya tadinya dari nilai awal menjadi nilai yang baru. Jadi W81 ini, W81 yang baru sama dengan W81 yang lama dikurang alfa dikalikan dengan do error total per do W81. Nah, untuk nilai alfanya sendiri kan kita sudah mengetahui tadi, yaitu 0,1 dan do error total per do W81 juga sudah kita dapatkan. Kemudian kita tinggal masukkan aja, jadi W81 yang pertama itu nilainya 0,5. Kemudian dikurangi dengan nilai alfanya, kemudian juga dengan nilai error dari W81-nya. Nah, setelah dihitung, hasil dari W81 yang baru adalah 0,4977. Jadi, jika dibulatkan, maka hasilnya juga akan sama seperti yang W81 yang lama, yaitu 0,5. Nah, dua rumus ini tuh masih bisa kita gunakan untuk mencari nilai W yang lainnya. Jadi, dari W output ke arsitektur. Ini arsitektur. Jadi ini nggak cuma bisa digunakan dari Y1 ke H1 saja atau W81 saja, tapi bisa diaplikasikan rumusnya ke yang lain. Seperti ini, ke semua cabang yang ada di sini, atau hubungan yang ada di sini, seperti itu. Tinggal kita sesuaikan saja.
ini. Jadi setelah melakukan perhitungan, maka di sini kita masukkan nilai dari masing-masing W-nya ini untuk dari yang W output, untuk dari output ke hidden layer. Jadi di sini sebenarnya nilainya itu jika dibulatkan maka hasilnya akan sama seperti nilai yang sebelumnya. Jadi kan nilai sebelumnya itu jedanya itu 0,01. Jadi harusnya untuk W81-nya di sini adalah 0,5, kemudian W91-nya adalah 0,51 begitu. Jadi di sini jika dibulatkan maka kan hasilnya 0,51 dan seterusnya. Kemudian untuk backward step-nya. Nah, untuk backward step-nya di sini kita misalnya menghitung W11 dari banyaknya hubungan tadi atau kabel yang tadi ada di arsitekturnya, kita menggunakan W11. Ini rumusnya yaitu do error total per do OH1 dikalikan do OH1 per do H1 dikalikan do H1 per do W11. Nah, untuk do error total ini per do output H1 yang atau bagian yang pertama ini, kita bisa hitung dengan rumus ini. Jadi sigma 1 sampai N, do error N per do output HN. Jadi karena ada 7, kalau misalnya saya di sini adanya 7, jadi kita tinggal masukkan aja do error 1 sampai 7, jadi ditambahkan gitu. Kurang lebih caranya sama seperti yang di sini. Seperti itu. Nah, di sini kemudian didapatkan hasil untuk W11-nya adalah 0,0491. Untuk yang do output H1 per do H1 ini juga menggunakan rumus yang sama dari yang sebelumnya dan didapatkan hasil 0,2202. Untuk do H1 per do W11 sama dengan OX1 sama dengan 3. Ini maksudnya output X1-nya ini adalah nilai dari input yang kita masukkan tadi. Jadi di sini kan untuk contohnya, di sini. Jadi X1-nya itu kan, di sini kan 3 kan. Jadi tadi output X1-nya yang kita gunakan adalah 3. Jika yang dicari adalah X2, maka di sini kita menggunakan 2 dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian karena semua bagian dari sini sudah ditemukan, kita tinggal kalikan saja semuanya. Seperti yang ada di bawah. Jadi 0,0491 dikali 0,2202 dikali 3 sama dengan hasilnya 0,0324. Ini maksudnya do W11. Kemudian kita update nilai W11 pakai rumus yang sama dengan yang W81. Jadi W11 yang baru sama dengan W11 lama dikurang alfa dikalikan dengan do error total per do W11. Yang nilainya tadi udah didapatkan yang ini. Jadi kita tinggal 0,01 dikurang 0,1 dikalikan 0,0068. Maaf, jadi maksud di sini 0,0324. Yang ini jadi 0,1 dikalikan 0,0324 dan hasilnya adalah 0,0068. Nah, ini juga setelah bisa dihitung juga menggunakan rumus yang tadi dan setelah dihitung saya substitusikan ke dalam sini. Jadi di sini kan nilai yang W1 pertamanya 0,01. Di sini jadi 0,0068. Kemudian W21-nya 0,02 menjadi 0,0178. Nah, ini juga jika nilainya dibulatkan, maka akan kembali kepada nilai awalnya. Seperti itu. Begitu juga dengan nilai W yang lain. Ini untuk yang W yang terakhir, jadi W17 sampai W77. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.